Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan praktikum praktikum robotika modul 3 yaitu pengenalan dan simulasi ROS atau robot operating system. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri. Terlebih dahulu saya sendiri Evan Damitama dengan NIM 22109528. Saya Ilham Richard dengan NIM 221195-2026. Saya Ahmad Fauzan Arfinto dengan NIM 221095-2017. Untuk pertemuan bisa dilihat di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan untuk dasar teori dari Ubuntu dan OS. Untuk Ubuntu itu adalah sistem operasi OS yang dikembangkan dari program inti atau kernel Linux. Itulah kenapa Ubuntu juga disebut dengan Linux Ubuntu. Ubuntu sendiri merupakan sistem operasi yang rutin merilis update yang stabil berkualitas. Update yang dilakukan itu bisa reguler atau 2 tahun sekali untuk long term service-nya. Untuk sistem Ubuntu ini cocok untuk berbagai perangkat seperti komputer, laptop, mobile, hingga server. Ubuntu ini bisa digunakan untuk pekerjaan ringan seperti menjalani internet, tugas kantor, hingga untuk pemrograman dan bahkan mengelola server. UTROS itu adalah kerangka perangkat lunak, robotika sumber terbuka dan gratis yang digunakan dalam aplikasi komersial dan penelitian. Untuk kerangka kerjanya menyediakan kemampuan seperti yang pertama, antarmuka pengiriman pesan antar proses, yang dimana ROS ini menyampaikan pesan untuk berkomunikasi antar dua program atau proses. Misalnya itu seperti kamera. Lalu yang kedua, fitur mirip seperti operasi. Seperti namanya, ROS bukan operasi yang sebenarnya, melainkan metasistem yang menyediakan berbagai fungsional operasi. Lalu yang ketiga itu dukungan bahasanya seperti termasuk C++, Python, dan Lisp. Lalu yang keempat itu adalah ketersediaan perpustakaan pihak ketiga, yang dimana LOS ini eh, memiliki perpustakaan pihak ketiga seperti OpenCV dan lain-lain. Lalu ada algoritma yang siap pakai, lalu kemudahan dalam pembuatan prototipe, dan dukungan ekosistem masyarakat, yang dimana LOS ini adalah komunitas yang mendukung, yang ada di seluruh dunia. Untuk alat dan simulator LOS juga luas, yang dibangun dengan banyak baris perintah dan GUI untuk mendebug dan menvisualisasi. Akan menjelaskan tentang arsitektur dan konsep ROS. Jadi pada dasarnya ROS adalah kerangka kerja untuk berkomunikasi antara dua program atau proses. Jadi jika program A ingin mengirim data ke program B dan sebaliknya. Dan ROS ini itu lebih mudah untuk membangun lebih banyak programnya, jadi lebih pilihan yang baik untuk komunikasi antar prosesnya. Jadi ini adalah gambar dari blok antara robot dan aktuatornya. Jadi robot itu memiliki banyak sensor dan aktuator serta unit komputasi. Jadi cara baik untuk mengontrol pergerakan robot itu dengan menulis program independen atau menangani data sensor dan mengendalikan aktuatornya. Jadi inilah gambar diagram cara kerja ROS itu sendiri. Jadi dua program itu ditandai dengan node 1 dan node 2. Jadi node itu mengirimkan semua informasinya ke master ROS termasuk jenis data yang dikirim atau diterimanya. Jadi node yang mengirim data tersebut disebut node penerbit dan node yang menerima disebut node pelanggan. Jadi dengan ROS pesan ini kita dapat mengirim data dengan satu tipe data atau beberapa data dengan tipe data yang berbeda. Jadi pesan-pesan ini bisa dikirim melalui bus pesan atau jalur yang disebut topik ROS. Setiap topik memiliki nama, misalnya topik nama obrolan atau lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada konsep komputasi ROS. Dan inilah istilah yang terkait dengan konsep komputasi ROS. Yang pertama node ROS, itu proses yang menggunakan ROS API untuk melakukan perhitungan. Dan master ROS, program perantara yang menghubungkan ROS node. Server parameter ROS, program yang biasanya berjalan bersama dengan master ROS. ROS topik, itu bus bernama di mana node ROS dapat dikirim pesan. ROS message pada dasarnya sedang berjalan melalui topik. ROS service itu yang memiliki mekanisme penerbitan dan berlangganan. Itu layanan ROS memiliki mekanisme request atau reply. Saya akan menjelaskan teori dasar robot, di mana pada perancangan robot sendiri terdapat komponen seperti link dan join yang perlu diatur sesuai dengan fungsi dan tujuan robot dibuat. Link kan merepresentasikan komponen secara fisik pada robot, sedangkan join merepresentasikan bagaimana pergerakan antara link satu dan link lainnya. Pada pembuatan link, kita perlu memperhatikan beberapa poin, yaitu bagian yang bergerak relatif, lalu ada bagian yang tidak bergerak relatif. Untuk join pada robot sendiri ada revolute, yaitu rotasi yang memiliki gerakan yang minimal dan rotasi yang maksimal. Ada continuous, yaitu gerakan rotasi yang tidak memiliki batas sudut. Prismatic, pergerakan join secara linear tanpa batas posisi. Fix, pergerakan join yang tetap dan tidak berubah.
Lalu itu ada URDF atau Unified Robot Description Format yang merupakan format dalam perancangan robot yang digunakan dalam ROS. URDF itu sendiri merupakan format XML yang dideklarasikan dalam penggunaan tree. Eh, ada tag link yaitu eh, properti untuk melakukan perancangan pada robot. Tag link sendiri ada visual, collision, dan inersial. Visual merupakan bentuk visual pada pemodelan, collision bagian dari fisik untuk kalkulasinya, lalu inersial merupakan penentuan hukum fisika pada respon link. Lalu ada tag join yang dimana perepresentasian pergerakan join terhadap link. eh Library-nya itu ada name, nama, type atau jenis join, parent and child link, hubungan antar link, ada origin, hubungan keterkaitan, dua link sebelum pergerakan, lalu ada axis, koordinat join bergerak, lalu ada limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marco Jana Pinto dan saya akan melakukan percobaan terlasim dengan keyboard. Untuk yang pertama itu membuka terminal dulu dengan Ctrl Alt T. Lalu ketika sudah dibuka, masukkan perintah node. Setelah itu buka lagi terminal baru, lalu masukkan lagi codingan berikutnya yaitu node. Setelah ini buka lagi kita terminal baru, lalu masukkan lagi codingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang percobaan 2A, itu percobaan pembuatan satu bentuk. Untuk percobaan 2 itu dan ini untuk percobaan satu codingannya seperti ini, dan ini ada tinggi dan radiusnya. Untuk menjalankan codingannya itu kita buka opening terminal. Setelah codingan tadi sudah kita masukkan, kita lanjutkan satu gimana awalnya DF sama kayak kita buka yang ini kan kalau tadi cuma gambar, kalau ini bisa digerak-gerak, nggak ada coding. dan inilah hasil dari codingan yang kita buat berdasarkan tinggi dan radius yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya untuk percobaan 2B sama seperti tadi. Untuk codingannya seperti ini. Ini ada untuk tabungnya dan ini dalam bentuk kotaknya. Lalu untuk menjalankannya buka lagi di terminal, lalu jalankan codingannya. Coba percobaan 2 URDF. Ketika selesai Dan ini hasilnya ada tabung dan kotaknya. Lalu lanjut untuk percobaan 3. Langsung video Untuk codingannya itu seperti ini. Lalu kita lanjut lagi seperti biasa, opening terminal. Lalu masukin codingannya nubah jadi percobaan 3. Atau nak biar aku bilang percobaan ini nanti kamu yang jelasin ininya, aku bilang yang ini. Dan inilah bentuk aslinya. Sekian. aku baca, kamu operator, kasih jelasin sudut-sudut tadi. Ngomong setiap dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjadi contoh saat ingin melakukan percobaan 4 dari modul 3 yaitu pembuatan arm robot. Langkah pertama yang lakukan itu kita buka file KTMOS, lalu source, lalu model
yang disebut kelas model itu dengan nama robot_r.ydf. Di sini robot Amo memiliki beberapa bagian. Kita ada Fabris, Elbow, Bottom Fish, Bicep, Dash. Untuk Fabris sendiri dia rotasi. Untuk Elbow dia continuous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan praktikum robotika modul 3, yaitu pengenalan dan simulasi ROS atau Robot Operating System. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Evan Tama dengan NIM 22109528. Saya Ilham Richard dengan NIM 2211952026. Saya Ahmad Fauzan Arfinto dengan NIM 2210952017. Untuk pertemuan bisa dilihat di video selanjutnya.